Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga Gereja Betel Indonesia Jemaat Eklesia Merauke. Hari ini kita masuk kepada perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2020. Saya percaya Natal tahun ini adalah Natal yang berbeda, bukan hanya untuk kita tapi untuk seluruh dunia. Di tengah situasi pandemi Corona COVID-19, tetapi saya percaya segala sesuatu Tuhan izinkan dan Tuhan tetap berdaulat untuk memelihara kita semua. Yang setuju katakan amin. Baik, saat ini saya langsung bersama dengan para pelayan yang ada di Jayapura. Kami sudah berkomitmen untuk akan menyiapkan ibadah perayaan Natal. Dikarenakan situasi gereja kita yang kita mengikuti aturan pemerintah, kita tidak melaksanakan ibadah, kita melakukan isolasi selama 2 minggu, sehingga berdasarkan keputusan dari Badan Pekerja Daerah, juga Gembala Pembina kita Bapak Libe, dan juga beberapa pelayan, kita terpaksa lakukan ibadah secara online. Dan saat ini kami coba menyiapkan, dan semua pelayanan penggembalaan sudah dikembalikan kepada saya sebagai gembala. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk menyiapkan diri kita hari ini untuk kita akan ibadah secara singkat langsung di rumah masing-masing. Ini memang sudah direkam, dikemas dalam bentuk rekaman, sehingga ini bukan ibadah online, tetapi Bapak Ibu Saudara Jemaat Eklesia bisa putar dan menyaksikan kapan saja sesuai dengan waktu kita masing-masing bersama dengan keluarga di rumah maupun sendiri. Baik, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama akan melakukan ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember tahun 2020. Mari kita akan buka hati kita akan sama-sama berkumpul, berhimpun di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Untuk itu mari kita sama-sama nyanyikan pujian, Hai Mari Berhimpun. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia
bagi yang percaya Tuhan Yesus, sama-sama katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia yang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semua kasih pemeliharaan kebaikan-Mu. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kami bersyukur kami boleh memperingati Engkau datang kembali ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kami manusia. Karena Engkaulah juru selamat kami, Yesus Tuhan kami. Untuk itu kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya percaya di tengah situasi masalah yang kita hadapi, firman Tuhan bilang kalau burung di udara Tuhan pelihara, maka kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan pelihara di tengah situasi pandemi, di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Natal Allah beserta kita. Mari kita akan nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, sebab Dialah juru selamat kita. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Katakan Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Siapa namanya? Mari sama-sama katakan. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Amin Tuhan. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi mari katakan sama-sama. Dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya kalau kita berkumpul bersama ibadah seperti biasa di gereja, maka kita akan mendengarkan banyak kesaksian, banyak pujian. Tetapi kalau Tuhan izinkan hari ini kita ibadah secara streaming seperti ini, Bapak Ibu menyaksikan, maka kita harus tetap mengucap syukur. Sehingga kita tidak hidup dalam suasana agamawi, tapi kita hidup dalam suasana surga dan kita mengalir dengan Roh Kudus. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita akan diperlengkapi
dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu penyembahan buat Tuhan. Kita katakan pada Tuhan, di hari Natal tanggal 25 Desember ini, yang aku mau sembah hanya Engkau Yesus Juru Selamatku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, katakan yang ku sembah hanya Yesus. Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Amin Tuhan. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Mari katakan, Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang menjaga kami di sepanjang tahun hidup ini, bahkan di hari-hari mendatang. Mari angkat hati kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami hanya menyembah-Mu Bapa. Kami hanya bisa menyembah-Mu Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau selamanya Tuhan. Engkau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
kasih Yesus. Saat ini kami akan siapkan hati kami untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman itu. Haleluya. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami siap untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan tema yang dimiliki oleh Gereja Bethel Indonesia di seluruh dunia, kita mendapat tema di tahun 2020 ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Saya bacakan ayatnya buat kita. Matius pasal 1 ayat 23 dengan judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seringkali orang berkata bahwa bisakah manusia itu menjadi Tuhan? Saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, jangankan manusia menjadi Tuhan, manusia menjadi Superman saja tidak bisa, itu hanya di film. Apalagi manusia menjadi Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu sangat mungkin dan sudah terjadi. Namanya adalah Yesus. Tuhan bisa menjadi apa saja, tetapi Tuhan tidak pilih menjadi kodok, Tuhan tidak pilih menjadi pohon. Tuhan memilih menjadi manusia, sebab Dia menciptakan manusia itu sesuai dengan rupa dan gambarnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya selalu mengatakan bahwa semua agama, semua kepercayaan mengajarkan bagaimana manusia berusaha mencari Tuhan dan manusia bisa masuk ke surga. Tetapi hanya dalam kekristenan kita belajar Tuhan yang turun cari manusia untuk bisa bawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Dan itulah Tuhan yang menjadi manusia yang kita kenal lewat Yesus Kristus Tuhan kita. Semua nabi, semua orang punya hari kelahiran dan punya hari kematian. Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Sebab Dia bukan hanya nabi, tetapi Dia adalah Tuhan yang datang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke firman Tuhan, tema kita yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Muncul pertanyaan di sini buat kita, mengapa Allah harus menyertai kita manusia? Saya punya anak, namanya Elna, Ella dan Elson, 3L. Nah, pada waktu Elna bermain keluar rumah, lalu saya ikuti dia, saya berdiri di samping dia, mungkin dia akan bertanya juga, Papa, kenapa Papa ikut saya? Kenapa Papa sertai saya? Saya bisa pergi sendiri, saya bisa main sendiri, saya tahu jalan, saya tahu teman dan lain sebagainya. Memang betul, dia sudah besar bisa jalan sendiri, dia tahu mana rumah temannya. Tetapi kenapa saya harus menyertai dia? Jawabannya sederhana. Yang pertama, mengapa Allah menyertai kita? Karena kita adalah buatan tangannya, ciptaannya, milik kepunyaannya. Saya harus menyertai anak saya Elna karena dia anak saya. Saya tidak peduli dengan anak orang lain.
Tapi waktu saya tahu itu anak saya akan coba ikuti dia, saya akan coba sertai dia. Mengapa Allah harus menyertai kita? Karena kita ini miliknya. Kita bukan sebatang kara. Mungkin engkau punya orang tua sudah tidak ada. Mungkin engkau tidak punya siapa-siapa. Mungkin engkau ditolak oleh semua orang. Tapi dengar, Daud pernah berkata, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak meninggalkan aku. Kenapa? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau milik kepunyaan. Sekali lagi, mengapa Allah menyertai kita? Karena kita milik kepunyaannya. Kita ciptaannya, kita buatan tangannya. Kita adalah rupa dan gambar Allah. Dan yang paling luar biasa, kita adalah anaknya. Amin. Nah, hal yang kedua, kenapa Allah harus menyertai kita? Saya kasih ilustrasi kembali seperti tadi anak saya. Kenapa saya harus menyertai dia? Karena kadang-kadang pada saat dia keluar rumah, dalam perjalanannya dia, mungkin akan ada gangguan. Entah itu ada teman, anak kompleks yang nakal yang akan mengganggu dia. Mungkin ada orang tidak suka dia. Apalagi kita dengar berita di televisi hari-hari ini, ada penculikan anak di mana-mana. Sehingga kadang orang tua harus menjaga anaknya dengan ekstra hati-hati. Saya menyertai anak saya, Elna. Jawabannya sederhana, kenapa Papa menyertai saya? Karena engkau membutuh penjagaan. Karena saya bertanggung jawab menjaga engkau sebagai anak saya. Yang pertama, kenapa Allah menyertai kita? Karena kita miliknya. Tetapi yang kedua, kenapa Allah menyertai kita? Karena kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh penjagaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat eklesia yang Tuhan Yesus kasih, di tengah situasi pandemi corona ini, kita tidak pernah tahu apakah kita juga akan kena sakit atau tidak. Kita akan kena musibah atau tidak. Mungkin kita sudah coba melindungi diri sendiri dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu pesan mama yang selalu muncul di televisi. Tetapi itu pun seringkali tidak bisa melindungi orang. Tetapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Dia yang pegang nafas hidup kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 37, Tuhan berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jatuh tergeletak saja Tuhan tidak biarkan, apalagi harus meninggal. Tuhan tidak akan biarkan terjadi tanpa izin Tuhan. Untuk itu kita butuh perlindungan Tuhan. Kenapa Allah harus menyertai kita? Yang pertama karena kita miliknya, tapi yang kedua karena kita butuh perlindungan Tuhan. Yang ketiga, mengapa Allah menyertai kita? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, buat saya hal yang ketiga adalah hal yang paling penting, dan inilah yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dunia. Mengapa Allah harus menyertai kita? Jawabannya sederhana. Tujuan Tuhan menyertai kita adalah untuk kita menyelesaikan pertandingan hidup kita di dunia ini. Untuk kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, amanat agung Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ini yang penting, ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, sampai kesudahan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya seringkali berkata, kalau orang dapat SK, surat tugas, surat keputusan untuk tugas di satu tempat tugas yang baru, dikasih oleh pimpinan, tapi dia pergi sendiri, pimpinan tidak pernah ikut dia, menyertai dia. Masalah dia tanggung sendiri tempat tugas, suka duka dia tanggung sendiri.
tapi berbeda dengan Yesus, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mengapa pada saat Yesus memberikan kita tugas, amanat agung, memberitakan kabar baik, Injil keselamatan, mengajarkan orang, memuridkan orang, membaptis orang, maka dengar, dia menjamin, aku menyertai kamu. Dia tidak hanya kasih kita tugas, dia tidak hanya kasih kita SK, tapi dia sendiri ikut kita ke tempat tugas, menjadi sahabat kita, menjadi kekasih jiwa kita, menjadi penolong dan pelindung kita, sebab dia juru selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, inilah yang menjadi alasan mengapa Allah menyertai kita, supaya kita bisa menyelesaikan tugas kita dan kita akan mendapat keselamatan di dalam Dia. Saya berharap firman Tuhan di hari Natal tanggal 25 Desember ini akan menguatkan kita di tengah situasi yang kita hadapi. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita sudah dengar, dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini, di mana dalam perayaan Natal 25 Desember ini kami menyadari bahwa kami punya Allah yang menyertai kami. Engkau menyertai kami karena kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami karena kami tidak bisa jalan sendiri. Kami butuh perlindungan, kami butuh pertolongan dari Tuhan. Dan yang paling kami bersyukuri adalah Engkau menyertai kami agar kami bisa menyelesaikan pertandingan iman kami dengan baik, dan kami akan beroleh keselamatan kekal, surga rumah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita akan berdoa untuk menerima berkat Tuhan dan kita akan berdoa syafaat, saya ingin menyampaikan pengumuman buat Bapak Ibu Saudara bahwa untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan syukur, persembahan perpuluhan, misi dan diakonia, Bapak Ibu nanti bisa dilihat dalam WA grup dari jemaat. Di situ ada nomor rekening gereja. Bapak Ibu bisa mentransfer langsung, atau Bapak Ibu Saudara bisa mengantar langsung ke pastori gereja. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang sudah siap untuk menerima persembahan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya untuk ibadah tanggal 27 hari Minggu besok kita akan tetap ibadah seperti ini, juga tanggal 31 malam kunci tahun sore, dan juga ibadah tanggal 1 Januari kita akan buka, baik ibadah malam kunci tahun kita akan tutup dengan perjamuan kudus, juga nanti ibadah 1 Januari kita akan buka tahun dengan perjamuan kudus. Setelah itu tanggal 3 Januari hari Minggu kita akan kembali ibadah seperti ini. Dan di bulan Januari saya akan sudah ada di Merauke untuk kembali memimpin jemaat Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan penggembalaan. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah mendengarkan beberapa pengumuman. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita di dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima hari ini, di mana kami punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, sebab kami adalah milik-Mu, sebab kami butuh perlindungan dan pertolongan-Mu di tengah situasi perjalanan hidup kami di dunia ini, dan kami mau selesaikan tugas kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan lindungi, pelihara, juga tanah Papua, bahkan kota kami Merauke, biarlah kesejahteraan Tuhan ada atas kota, tanah dan bangsa kami, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh pemimpin baik dari pusat sampai ke pelosok daerah, biarlah hikmat dan takut akan Tuhan juga ada atas mereka. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, gereja Tuhan khususnya yang mengalami musibah, bencana, aniaya, konflik. Tuhan kuatkan setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu. Dan juga secara khusus kami berdoa serahkan kehidupan kami, baik keluarga kami, Tuhan tolong kami, orang tua, suami, istri, kakak, adik, Tuhan lindungi dalam perlindungan kasih karunia Tuhan juga.
Kami berdoa buat jemaat Gereja Bethel Indonesia, Tuhan memberkati para pelayan hamba-Hamba-Mu, secara khusus gembala pembina kami Bapak Libe. Tuhan pulihkan kondisinya, Tuhan memberkati, kesehatan kekuatan Tuhan limpahkan juga bagi kami semua. Keluarga bersama jemaat di Tangerang yang ditinggalkan, Tuhan juga melawat dan Tuhan memberkati. Kami juga teringat seluruh jemaat eklesia Tuhan dimanapun berada. Saat ini yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Secara khusus kami berdoa buat Mama Vin Yolmen, kami berdoa buat Bapak Yosef Patrumbawa, kami berdoa buat Ibu Maria Guam dan semua jemaat dimanapun berada yang membutuhkan kasih mujizat kesembuhan Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kami serahkan seluruh pelayan, Bapak Wakil Gembala, Sekretaris Bendahara dan seluruh staf pelayan, koordinator dalam jemaat, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat hati kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan. Mari kasih Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya, kiranya Tuhan memberikan kepada kita semua di hari Natal ini berkat damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih karunia Tuhan Yesus, pertolongan kekuatan pimpinan dari Roh Kudus akan tinggal menyertai kita dan semua yang kita kasih hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.